Ya, keluarga presiden itu loh bisa disebut keluarga yang pemburu kekuasaan. Di Sumut ya saja Puncak. Kalau di Jakarta mau Pak? Ada peluang nggak sih Pak? Berarti Sumut ya Pak? Apanya? Berarti mau maju Sumut ya Pak? Gimana enggak? Ada 4 keluarga, enggak ada satupun yang bukan. Lebih tepatnya loh, tidak ada yang sedang tidak memegang jabatan penting nih. Mas Gibran masih wali kota Surakarta dan sebentar lagi beliau wakil presiden. Kemudian Mas Bobi, suami anak kedua Pak Jokowi itu, Mbak Kahiyang, ini sekarang masih wali kota, namun kabarnya wis ngincer jabatan gubernur loh. Lantas si bungsu Kaisang Pangarep, sang pisang, juragan sang pisang itu jadi ketua umum PSI. Nah, yang belum lama disebut loh, bila Erina sedang mengincar kursi Bupati Sleman. Tak mau kalah nih, Bobi pun sudah komentar tentang rencana masa depannya Gubernur Sumatera Utara. Makin lengkap sudah anak-anak Jokowi. Hal-hal urusan jabatan pemerintahan. Besok November urutannya begini nih. Pak Jokowi ini mantan presiden. Kemudian anak pertamanya wakil presiden. Menantunya gubernur. Ya kan? Menantu dari anak kedua gubernur. Lantas si bungsu ketua umum PSI, di mana istrinya jadi Bupati Sleman. Wah, elok, betul, hebat. Perasaan dulu loh beberapa kali dia mengatakan tidak suka nepotisme, membiarkan anak-anaknya mengambil pilihan politik sendiri-sendiri. Tidakkah kita masih ingat saat pertama kali Pak Jokowi terpilih menjadi presiden nih, tahun 2014. Kita sangat bangga mendukungnya. Tidak hanya karena dia bukan petinggi partai, bukan penguasa kelas kakap, bukan pengusaha kelas kakap, tidak merupakan bagian orde baru. Anak-anak dari keluarga tidak ada yang memanfaatkan posisi Pak Jokowi dulu tuh. Dan sudah lama rakyat Indonesia itu anti nepotisme. Tidak suka keluarga pejabat menguasai banyak jabatan. Dan contoh terakhir ya, tokoh yang banyak jadi sorotan ya keluarga mantan gubernur Banten, Bu Ratu Atut Khosyah. Enggak hanya anak, adik, menantu, ipar pada jadi pejabat, mulai kepala daerah, ketua DPRD, hingga pemborong proyek-proyek pemerintah daerah. Saat terbongkar kasusnya, mayoritas keluarga Bu Atut terseret kasus dan mesti maju ke meja hijau. Waktu itu rakyat hampir tidak ada yang menolak. Nepotisme politik itu merusak. Kembali ke keluarga Pak Jokowi. Tahun 2020 yang lalu, ketika Gibran dan Bobi sama-sama menjadi calon wali kota, sudah banyak yang mengingatkan. Jujur waktu itu Om Ben masih melihat positif. Kenapa? Anak presiden bukankah mainnya minimal gubernur atau jadi pimpinan partai lah, atau ikut kontestasi pemilu jadi calon anggota legislatif di DPR RI. Bila hanya kelas bupati atau wali kota itu enggak masalah. Sekarang baru tahu nih, baru sadar Om Ben ini dengan menjabat wali kota karena belajar, berlatih untuk manajemen pegawai. Dan sekarang kita tahu nih, syahwat kekuasaannya makin tak terkendali. Gibran melompat dari wali kota mengincar posisi wakil presiden, meraih sukses, dan kita tahu itu faktor campur tangan bapaknya. Aduh, sebelumnya itu ya, Kaisang yang baru 2 hari loh masuk PSI, langsung diangkat menjadi ketua umum. Dan ini belum pernah terjadi di partai manapun. Ini bukan partai yang benar-benar baru didirikan, namun sudah pernah ikut pemilu 2019 loh. Istri ketua umum PSI inilah
yang disebut-sebut akan kontestasi di Sleman. Kan ikut kontestasi tuh di Sleman, nyalon bupati di sana. Malah di podcast Kaisang nih terbongkar. Jabatan bupati diincar hanya karena bercandaan Kaisang. Jabat bupati kok guyon iki piye ya. Pengen jadi ketua PKK tingkat kota. Padahal bagi kita tahu, jika perempuan yang jadi kepala daerah, maka ketua tim penggerak PKK kabupaten maupun ketua Dharma Wanita akan dijabat istri wakil kepala daerah. Nah, misalnya nih wakil kepala daerahnya masih single, ya ketua PKK bakal dipegang istri dari sekda. Ini makin mempertontonkan Kaisang menganggap organisasi-organisasi itu hanya mainan, guyon. Organisasi gitu guyon ini piye itu ya. Nah, tempat bercanda dan buat lucu-lucuan. Bagi yang belum pernah lihat kontennya, konten channelnya Kaisang, kadang lucu-lucuan yang ditampilkan itu loh di sana tuh. Sebenarnya memprihatinkan kok. Soalnya apa? Mentertawakan hal-hal yang lumayan serius. Nah, kembali ke soal Bobi nih. Dia harus mengatakan sejak dini, segera akan ikut kontestasi Pilgub. Ya supaya ada kampanye duluan. Bisa ke sana kemari dengan sebutan calon gubernur Sumatera Utara. Bila memang dia sudah disebut-sebut, kira-kira ya, akankah ada partai yang bakal serius menantangnya? Lawang untuk Pilpres kemarin loh, Jokowi mampu membuat Prabowo Gibran itu menang 1 putaran. Apalagi kelas di bawah Pilpres. Dan supaya terlihat lumayan fair, nanti di Pilgub Sumut dan Pilkada Sleman akan dimunculkan lawan boneka. Apa itu lawan boneka? Lawan yang dimunculkan seolah-olah beneran murni muncul berniat bertarung melawan keluarga presiden. Ingat nggak apa yang terjadi di Pilwakot Solo dulu tuh? Ada pasangan yang melawan Gibran Teguh, itu pasangan boneka. Mereka mau jujur, independen, maju dan jujur, independen. Soalnya bila dilawan dengan kotak kosong dan yang menang kotak kosong, beban yang akan ditanggung berat banget. Abot wih. Bila lawan kandidat lain ini, kan masih ditutupi dengan alasan Gibran tidak masalah, masih hijau, belum banyak tahu soal politik, serta ribuan alasan lain. Tapi gimana lawan Gibran mau menang? Lawang semua persyaratan maju sebagai cawali saja dibantu timnya Gibran. Iya, makanya sembuh sesuk lah November tuh. Besok November ya. Bila pilkada tidak diajukan waktunya, maka lawan-lawan yang mencoba menghadang Bobi maupun Erina ya hanya boneka saja. Bahkan jangan kaget bila lawan-lawan mereka oleh warga tidak dikenal sama sekali. Dan dia betul-betul warga biasa. Dulu lawan Gibran juga hanya seorang penjahit. Dan banyak yang kaget loh. Emang siapa dia dan bisa-bisanya punya pikiran maju pilkada? Berdasarkan pengalaman itu bisa jadi para calon-calon lawan keluarga Jokowi sudah ditimang-timang sekarang ini. Sudah disiapkan, disertai latihan bicara. Ya setidaknya supaya mereka terlihat seperti punya minat besar buat jadi penantang keluarga presiden pun duluan, agar waktu diwawancarai ya itu bisa menjawab dengan jawaban politis. Nah, soal asal penantang, akankah dari partai atau dari independen? Sepertinya gak ada yang partai bersedia melawan karena akan percuma loh, kalah telak. Dan inilah yang kita hadapi sekarang. Seorang pemimpin yang mestinya ngasih contoh baik, menunjukkan uswatun hasanah, tapi faktanya malah berkebalikan. Ini menyedihkan sekali. Dan masyarakat kebanyakan masih cerita nih, masih tidak peduli. Malahan beberapa menganggapnya Pak Jokowi punya niat baik buat rakyatnya. Oh iya, Umpen bercanda nih, Pak Jokowi masih punya niat baik lah bagi kita. Namun cara membuka jalan politik buat anaknya itu yang merusak dengan cawe-cawe itu. Semua anaknya menikmati jabatan.
Emang ada anak muda lain yang bakalan sukses sesukses anak-anak Pak Jokowi? Tidak akan ada. Soalnya nih ada yang didapat Gibran, Bobi, dan Kaisang. Tidak mudah didapat oleh anak-anak muda lainnya. Silahkan coba tiru jejak mereka. Sudah pasti belum apa-apa generasi milenial ini kita menyerah. Ngebayangin aja loh, nggak masuk akal loh. Gimana mau menjalani itu semua? Ya, demikian opini Ben. Salam seger waras, tetap semangat. Sampai jumpa.